Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu. Tuti dan Maria adalah putri dari Raden Wiyatmaja. Sebagai anak sulung, Tuti dikenal dengan pendiriannya yang teguh, pendiam, namun aktif dalam organisasi wanita. Sebaliknya, sang adik Maria memiliki kepribadian yang ceria, periang, dan selalu melihat sisi positif dalam segala hal. Di sebuah kampus yang ramai, dua mahasiswa berjalan tergesa-gesa sambil membawa setumpuk buku di tangan. Mereka baru saja menyelesaikan perkuliahan dan ingin segera pulang. Di tengah kesibukan kampus yang mulai lengang, mereka berjalan tergesa-gesa. Langkah Tuti mantap dan terarah, sementara Maria berjuang menjaga keseimbangan tumpukan buku di tangannya. Aduh, udah jam berapa ini? Ayah pasti sudah menunggu lama di rumah. Ayo cepat Maria. Belum sempat Maria melangkah lebih jauh, dari arah berlawanan, seorang pria tampan muncul. Tanpa sengaja, mereka bertabrakan. Sabar Kak, sangat sulit membawa buku-buku ini. Aduh! Maaf, aku tidak sengaja. Biar ku bantu. Tuti yang sudah berjalan lebih dulu menoleh dan melihat Maria bersama seorang pria asing. Dengan langkah cepat, ia mendekat. Ada apa? Tunggu, siapa ini? Sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf. Saya tidak sengaja menabrak dia tadi. Apa-apa, ini salahku juga. Aku tidak berhati-hati dalam berjalan. Hei, kalian anak fakultas ini? Iya, namaku Maria dan ini kakakku Tuti. Kami tidak bisa berlama-lama di sini karena hari sudah menjelang sore. Iya Yusuf, semoga kita bertemu kembali. Maria, tunggu sebentar. Bolehkah aku tahu di mana rumahmu? Tentu, rumahku tidak jauh dari sini. Ini kartu nama dan alamatku. Sampai jumpa Yusuf. Beberapa hari berlalu sejak insiden Yusuf yang tak sengaja menabrak Maria. Namun, waktu yang terus berjalan tak membuat bayangan sosok Maria menghilang dari pikiran Yusuf. Bahkan saat Yusuf mengikuti kelas, ia yang seharusnya memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan justru malah melamun. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Aduh! Harap dia rasakan yang sama. Tiba-tiba datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama. Ini kartu nama dan alamat. Melihat dia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya. Baik, di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang komponen internet? Ia tak memperhatikan bahwa dosen kini tengah memperhatikannya. Yusuf? Yusuf, Apa, Bu? kalau kamu mau merenungi arti kehidupan, silakan keluar dari kelas saya. Dari tadi saya bertanya, tapi kamu tidak mendengarkan saya. Maaf, Bu. Saya mengerti. Sekarang, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, coba kamu ulangi penjelasan saya barusan. Seperti yang saya duga, kamu tidak bisa menjawab. Lain kali, kalau memang tidak niat belajar, tidak usah mengikuti kelas saya. Daripada kamu diam seperti patung, mengerti? Ibu. Baiklah, saya harap ini terakhir kalinya saya menegur kamu seperti ini. Beberapa hari berlalu. Pada perjalanan pulang,
Yusuf tanpa sengaja bertemu Maria di persimpangan jalan dekat kampus. Hey Yusuf. Hai Maria, baru pulang kuliah? Iya nih, baru pulang. Kebetulan sekali kita bertemu. Karena kampus kita berdekatan, bagaimana kalau besok kita berangkat bersama? Baiklah, besok kutunggu ya. Mulai saat itu, Yusuf sering menjemput Maria, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, saling berbagi cerita, tawa, dan kebersamaan yang tak terasa semakin mengikat hati. Bagi Yusuf, setiap pertemuan dengan Maria seperti hembusan angin segar yang membuat harinya lebih berwarna. Tanpa sadar, perasaannya terhadap Maria semakin berbunga-bunga. Di sisi lain, di tempat yang berbeda, Tuti baru saja selesai menghadiri rapat organisasi wanita. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya yang dipenuhi berbagai hal. Hari yang melelahkan bagiku, tapi tidak apa-apa karena ini semua demi untuk meningkatkan derajat dan kualitas wanita di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah suara familiar terdengar dari belakangnya. Tuti menoleh dan seketika mengenali wajah pria itu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tuti, tunggu. Dari mana kamu? Aku dari habis rapat organisasi wanita. Kamu masih ingat gak sama aku? Aku teman sekolah kamu waktu dulu. Tentu saja aku masih ingat denganmu, bahkan dengan pertanyaan tahun lalu yang belum sempat kujawab. Lalu apakah kau akan menjawab sekarang? Aku sampai saat ini masih menanti jawaban darimu. Tak sempat aku memikirkan perempuan yang lain. Sejak dulu aku sudah memilih dirimu. Aku mengerti perasaanmu, Supomo. Tetapi kamu harus berpikir lebih dewasa, karena cinta itu tidak mudah untuk dipahami. Sekarang aku harus memikirkan karirku dan masa depanku dulu. Kau tenang saja, aku akan memberikan jawaban untukmu. Baiklah, akan kutunggu jawaban darimu, Tuti. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Sampai jumpa. Langkah Supomo perlahan menjauh, sementara Tuti hanya bisa menatap punggungnya. Entah mengapa ada perasaan aneh yang muncul di hatinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Maria dan Yusuf semakin erat, bagaikan bintang yang selalu menemani bulan. Mereka seolah tak terpisahkan. Setiap pertemuan, setiap obrolan, membawa kebahagiaan tersendiri bagi keduanya. Yusuf pun semakin sering berkunjung ke rumah Maria, menjalin hubungan baik dengan keluarganya. Bahkan, ia tak segan untuk bersilaturahmi dengan ayah Maria, Raden Wiryatmaja. Suatu hari, saat Yusuf berkunjung, ia menemukan Maria sedang asik membaca buku di teras rumah. Hei Maria, apa yang sedang kau baca? Yusuf, ini aku sedang membaca novel yang kubeli waktu itu. Sebelum Maria sempat melanjutkan, tiba-tiba suara berat terdengar dari dalam rumah. Hei anak muda, mari sini. Iya Pak, ada apa? Apa kau benar-benar serius dengan anakku? Itu pasti Pak, saya serius. Baiklah, aku titipkan dia kepadamu, aku percaya padamu. Terima kasih Pak, karena sudah percaya kepadaku. Kalau begitu, saya izin pulang dulu. Maria, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sisi lain, kakak Maria masih disibukkan dengan berbagai urusan organisasi. Namun, di tengah kesibukannya, Tuti menerima panggilan dari Supomo yang mengajaknya bertemu di suatu tempat.
Hai Tuti, apa kabarmu? Kabar baik, ada apa kamu mengajakku ke sini? Aku ingin jawaban darimu. Apakah sudah saatnya kamu akan menjawab pertanyaanku? Begini Supomo, bukan bermaksud untuk membuatmu menunggu, tetapi aku sedang bingung. Di sisi lain, ada karir yang harus kuperjuangkan. Kuakui, ingin sekali aku segera menikah. Tetapi, ada perasaan yang tidak bisa kujelaskan kepadamu. Jadi, bersabarlah, kau pasti akan menemukan jawabannya. Jika itu yang terbaik, aku akan bersabar. Tuti, aku tidak ingin menantianku selama 4 tahun ini sia-sia. Aku percaya jika aku memang ditakdirkan untukmu, jodoh pasti bertemu. Tuti sadar bahwa keputusannya membuat Supomo harus lebih bersabar dalam menanti kepastian. Namun, Supomo tidak menyerah begitu saja. Baginya, penantian selama 4 tahun ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ia lepaskan. Keesokan harinya, kampus Maria dan Yusuf memasuki masa libur selama 2 minggu. Momen ini dimanfaatkan oleh Yusuf untuk pulang ke kampung halamannya dan menjenguk keluarga. Sementara Maria memilih berlibur ke Bandung untuk melepas penat sembari menanti kelulusan. Meski terpisah jarak, mereka percaya bahwa perasaan yang kuat akan membuat mereka tetap setia satu sama lain. Menahan rindu bukanlah hal yang mustahil jika hati sudah bertekad. Seminggu berlalu, Yusuf mulai merasa tidak tahan terlalu lama berpisah dengan Maria. Rindu yang ia rasakan begitu kuat hingga ia memutuskan untuk terbang ke Bandung tanpa memberitahu Maria terlebih dahulu. Dengan semangat membara, ia mencari Maria dan menemuinya secara tiba-tiba. Maria, Yusuf, kamu mengagetkanku saja. Aku tak menyangka kamu menemuiku di sini. Maaf Maria, ada rindu yang tak bisa aku jelaskan. Ada hati yang menontonku sejauh ini untuk menemuimu. Maria, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Terima kasih atas kenyamanan yang kau berikan, Yusuf. Apa yang ingin kau katakan? Setelah kelulusanmu, aku berjanji akan mengajakmu ke tempat yang paling indah. Tempat yang belum pernah kau lihat. Apa kau bersungguh-sungguh? Kutunggu janjimu, Yusuf. Terima kasih telah menjadi bintang yang selalu menerangiku. Tentu saja Maria, aku akan bersungguh-sungguh menepati janjiku. Akan kubawa kau ke tempat yang paling indah itu. Ngomong-ngomong, hari udah sore. Ayo kita pulang. Baiklah, Yusuf. Ayo kita pulang. Malam itu, kebahagiaan Maria terasa sempurna. Namun, keesokan paginya, semuanya berubah. Ia menerima pesan dari Yusuf yang memberitahukan bahwa ia harus kembali ke kampung halamannya karena pekerjaan yang diberikan ibunya. Hati Maria mendadak gundah. Tanpa kehadiran Yusuf di sisinya, hari-harinya terasa sepi dan hampa. Ada apa nak? Kenapa kau tampak murung? Tak biasanya wajahmu tampak sejenuh ini. Yusuf mendadak pulang ke kampung karena ada suatu pekerjaan. Jadi, tidak ada lagi yang menemaniku di sini seperti biasanya. Kau harus belajar mandiri, Maria. Jangan bergantung kepada orang lain. Tidak semua hal harus dijalani bersama. Kadang kita harus berjuang sendiri untuk merasakan sesuatu yang benar-benar kita alami. Sudah, jangan bersedih. Baik, Ayah. Maria tahu kepergian Yusuf sementara waktu adalah ujian bagi dirinya. Ia harus belajar menghadapi hari-harinya sendiri tanpa selalu bergantung pada Yusuf. Ini adalah pengalaman baru baginya, belajar untuk lebih mandiri. Di sisi lain, Supomo akhirnya menemukan jawaban atas penantiannya. Dengan penuh harapan, ia kembali menemui Tuti. Berharap kali ini ia akan mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Aku harus lebih berusaha keras agar Tuti menerima aku.
Hai Supomo. Hai Tuti. Seperti yang sudah aku bicarakan padamu waktu itu, aku sudah menemukan jawaban atas penantianmu itu. Benarkah? Ya, dan jawabannya adalah aku menolakmu. Tapi aku sudah lama berharap padamu. Dengarkan penjelasanku Supomo. Aku menolakmu demi untuk kebaikanku dan kebaikanmu. Aku tidak ingin kau terlalu mencintaiku, sementara aku lebih mencintai karirku daripada mencintaimu. Kau harus tahu dengan jawaban itu. Carilah seseorang yang benar-benar tulus mencintaimu dari hati. Maafkan aku Supomo. Cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat rasa. Biar aku yang Keputusan Tuti terasa begitu berat. Namun, ia tahu itu adalah yang terbaik. Sementara itu, Supomo harus belajar merelakan harapannya yang telah ia genggam selama bertahun-tahun. Beberapa hari setelah percakapan Maria dan ayahnya, tiba-tiba tubuhnya melemah. Wajahnya memucat seketika, dan ia jatuh sakit. Tuti panik melihat kondisi adiknya, segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dok, tolong bantu periksa keadaan adik saya. Baiklah Mbak, saya akan periksa kondisinya. Sus, Tolong antarkan keluarga pasien ke ruang tunggu. Baiklah dok, mari Mbak ikuti saya. Dengan hati yang dipenuhi kecemasan, Tuti menunggu di ruang tunggu. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Yusuf tentang kondisi Maria, karena khawatir akan mengganggu pekerjaannya di kampung. Sementara itu, Raden Wiryatmaja dengan berat hati terpaksa tidak bisa menemani putrinya yang sedang sakit dikarenakan ada kepentingan mendadak di luar kota. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruangan dengan wajah tenang. Dari hasil pemeriksaan, adik Mbak mengidap penyakit tuberkulosis, yang dimana penyakitnya sudah semakin parah. Tolong dok, bantulah adik saya agar cepat sembuh dari penyakitnya. Saya sangat menyayanginya. Itu pasti, kami akan melakukan yang terbaik untuk pasien Mbak. Baik dok, terima kasih. sus, Mari Mbak, kami antar ke ruangan adik Mbak. Tak lama kemudian, mereka tiba di kamar perawatan Maria. Ini ruangannya dan ini obatnya. Jangan lupa minum obatnya 3 kali sehari. Jika ada keperluan bisa panggil kami. Ya sus, terima kasih. Sama-sama. 3 hari berlalu, Tuti kembali menemui dokter untuk menanyakan kondisi Maria. Namun, jawaban yang diterima justru menghancurkan harapannya. Di saat yang sama, suster dan Tuti keluar dari kamar perawatan dengan tergesa-gesa. Nafas mereka tersenggal saat menghampiri dokter. Tuti tak lagi bisa menahan diri dan segera menghubungi Yusuf. Halo, Yusuf. Apakah kau bisa datang ke rumah sakit Sucipto sekarang? Ada apa? Kenapa aku harus ke rumah sakit itu? Maria sakit, Sup. Keadaannya sangat kritis. Cepatlah ke sini. Apa? Kenapa kau memberitahuku di saat dia kritis seperti ini? Baiklah, aku akan ke sana sekarang juga. Setelah menutup telepon, Tuti segera kembali ke kamar Maria bersama yang lain. Mereka hanya bisa berdoa dan berharap keajaiban terjadi. Saat mereka tiba di kamar, dokter langsung memeriksa kondisi Maria yang semakin melemah. Tuti menggenggam tangan adiknya erat-erat, mencoba memberikan kekuatan.
Bertahanlah Maria, kau pasti akan sembuh. Tidak, Kak. Aku tak kuat lagi dengan penyakit ini. Aku minta tolong berikan surat yang kubuat ini kepada Yusuf. Kak, tolong sampaikan maafku kepada ayah. Maaf karena selama ini aku telah menyusahkan kalian. Sekarang kalian tak perlu repot-repot merawat dan menjagaku lagi. Aku akan menyusul ibu, dan kami akan bahagia di sana. Keheningan menyelimuti ruangan. Nafas Maria semakin melemah, dan dalam hitungan detik, tubuhnya tak lagi bergerak. Dokter, dokter! Maaf sebelumnya Mbak, kami telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi adik Mbak tidak bisa kami selamatkan lagi. Tepat saat itu, terdengar suara Yusuf dari luar ruangan. Nafasnya terengah-engah, langkahnya tergesa. Ia langsung masuk dan berlari ke sisi Maria. Maria! Tuti menyerahkan surat terakhir dari Maria kepada Yusuf. Sebelum Maria pergi, Maria menitipkan surat ini kepadaku. Jangan Yusuf, pergi dari selama ini diriku. aku merindukanmu. Tak Setiap sanggup saat, harus aku selalu hidup berharap kita bisa tanpamu. bersama seperti dulu. Setiap kali aku berdoa, namamu selalu Jauh kuselipkan. lebih indah Aku ingin Tuhan tahu bahwa Kaulah satu-satunya orang yang aku sayangi selama hidupku. seperti Tahukah yang engkau, terjadi saat kau meninggalkanku, aku sangat sedih. Sempat terlintas di pikiranku, apakah kau tidak mencintaiku lagi? Tapi, kurasa kau tak akan meninggalkanku semudah itu. Sebelum aku pergi, ada satu hal yang ingin aku minta darimu. Sebuah permintaan terakhir dari seorang wanita yang mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Yusuf, cintaku padamu tidak pernah pudar, bahkan di saat-saat terakhir di hidupku. Namun, aku tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan aku ingin kamu tidak kesepian setelah aku pergi. Aku ingin kamu menemukan kebahagiaanmu, dan aku percaya bahwa kamu pantas menyerah. Oleh karena itu, aku mohon dengan sangat, Yusuf, nikahilah kakakku, Tuti. Aku tahu dia akan menjadi istri yang baik untukmu, dan aku percaya kalian akan bahagia bersama. Aku tahu ini adalah permintaan yang berat, Yusuf. Aku tahu kamu mungkin tidak siap untuk ini, tapi aku mohon pertimbangkanlah. Ini adalah satu-satunya cara aku bisa pergi dengan tenang, mengetahui kamu ada yang menjaga dan mencintaimu. Dengan cinta abadi, Maria. Padamu, takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktuku mencintamu. Ku masih mencintamu. Coba jalan, 1, 2, 3, jalan. Satu, dua, tiga, action! 1, 2,
3. Diam gede. Hala disimpan. Maksudku berhenti ku dah. Ayo sih Mama. Aku Yusuf. Yang benar-benar kita alami. Hitungan. Halo Bang, akhirnya dari sekian hari-hari apa ini? Pasti nggak ada sinyal. Berusaha untuk membuat drama-drama ini akhirnya selesai juga dengan penuh Penuh perjuangan. sekali.